Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Baik Ketua Tang, ucap Sen Subing dan segera meninggalkan ruangan. Meskipun dia berjalan ke aula lantai bawah dengan sangat lambat, tapi jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa kebangkitan Tan Yun dengan kekuatan Rana Jiwa Janin akan berarti bahwa kompetisi besar 9 divisi gerbang dalam tahun ini dan divisi pil akan menonjol karena Tan Yun akan memenangkan posisi teratas di daftar naga. Lebih penting lagi, aku dapat mengambil kredit untuk Shen Qingfeng di depan Tan Xinjing dan membiarkan Shen Qingfeng naik posisi sebagai penatua ketiga. Guru, apakah ini 2 hadiah besar yang kau berikan padaku? Guru, siapakah kau sebenarnya? Apakah kau tahu kau adalah misteri di hati murid ini yang belum dapat dipecahkan? Gumam Sen Subing dalam hatinya. Hati Sen Subing berdesir lapis demi lapis, berjalan perlahan menuruni tangga dan muncul di aula. Murid Tan Yun menghadap ketua divisi. Ucap Tan Yun membungkuk dalam-dalam pada Sen Subing. Sen Subing menarik nafas dalam-dalam, duduk dan menatap Tan Yun. Dia ingin melihat melalui Tan Yun. Jelaskan padaku, mengapa orang mati bisa muncul kembali di depan kepala divisi ini setelah 1 tahun 3 bulan meninggal? Tanya Sen Subing. Sen Subing sebagai ahli alkimia divisi pil sedingin es di depan murid-muridnya, tidak peduli seberapa bersemangatnya dia pada Tan Yun. Tan Yun yang melihat itu bergumam dalam hatinya, gadis kecil ini sangat senang melihat aku, tapi dia berpura-pura sangat dingin. Lapor ketua divisi, lebih dari setahun yang lalu ketika murid ini melarikan diri kembali ke Gunung Changling, aku terluka parah dan berada dalam kondisi mati suri. Kemudian murid ini kehilangan kesadaran. Ketika murid ini bangun dan memulihkan lukanya setelah itu, segera aku memecahkan peti mati dan datang ke sini. Mungkin Tuhan memberkati murid ini. Murid ini tidak hanya tidak jadi mati, tetapi juga berhasil naik ke ranah jiwa janin tingkat 9 ketika sedang tertidur selama lebih dari setahun, ucap Tan Yun. Mata indah Sen Subing mengandung keraguan. Terluka parah hingga koma. Malam itu lampu jiwa milikmu juga padam. Bagaimana kau menjelaskan ini? Padam? Murid ini tidak tahu tentang itu. Murid ini baru bangun hari ini. Aku tidak tahu apa-apa lagi, ucap Tan Yun dengan berpura-pura menampilkan wajah yang kebingungan. Saat itu suara terengah-engah tiba-tiba terdengar di luar aula. Ketua Subing, bawahan ini memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan. Dia Keniu, masuklah, ucap Sen Subing mengurutkan kening. Ketua Subing, dia Keniu masuk ke aula dengan wajah ketakutan, langsung mengabaikan Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, Ketua, tolong datanglah ke kuburan Tan Yun. Lampu kehidupan Tan Yun masih mati kemarin, tapi hari ini ketika bawahan ini pergi ke aula jiwa untuk memeriksa, lampu kehidupan Tan Yun benar-benar menyala lagi. Sen Subing sedikit mengangguk, memberi isyarat bahwa dia telah mengerti, dan kemudian berkata, tidak usah pergi ke kuburannya, Tan Yun memang telah hidup kembali. Hah? Apakah itu benar? Ucap dia Keniu tercengang. Aku menghadap dia Keniu, ucap Tan Yun berbalik dan membungkuk pada dia Keniu. Bocah ajaib, kau benar-benar masih hidup, teriak dia Keniu. Dia Keniu, jika kau tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, silakan pergi dulu, kata Sen Subing. Baik ketua, ucap dia Keniu membungkuk berbalik dan segera pergi, dan mau tidak mau melihat ke belakang ke arah Tan Yun. Shen Qingfeng memandang Sen Subing yang sedang berpikir keras dan berkata, Nona, sungguh luar biasa bagi Tan Yun untuk hidup kembali. Namun kamu tahu bahwa kemampuan pemulihan fisik Tan Yun beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih kuat daripada orang biasa. Seharusnya bawahan ini tidak buru-buru pada waktu itu dan secara keliru mengira Tan Yun sudah mati dan akhirnya malah menguburkannya. Untungnya Tan Yun baik-baik saja. Kalau tidak, bawahan ini benar-benar berdosa. Nona, karena Tan Yun masih hidup, ini menjadi kebahagiaan besar bagi divisi pil kita. Setelah mendengarkan, Sen Subing menganggukkan kepalanya dan melontarkan 2 pikiran membunuh di matanya yang indah. Tan Yun, apakah kau tahu siapa yang menyerangmu malam itu? Ucap Sen Subing. Lapor ketua, itu adalah Pang Xiyuan, penatua ketiga, ucap Tan Yun berkata dengan marah. Aku mohon kepada kepala divisi untuk mengizinkan murid ini untuk bertarung dengannya. Orang tua itu benar-benar menyimpan dendam lama, Shen Qingfeng berkata dengan suara yang dalam. Nona, tidak heran Pang Xiyuan bersembunyi di gerbang abadi. Ternyata dia yang melakukannya. Sen Subing melambai untuk menyela Shen Qingfeng dan menatap Tan Yun. Apakah kau yakin Pang Xiyuan yang melakukannya? Tanya Sen Subing meyakinkan diri.
Aku yakin, ucap Tan Yun berkata dengan tegas. Aku bersumpah jika aku berbohong aku akan mati di tempat. Ketika Tan Yun mengatakan ini, Sen Subing secara alami mempercayainya. Dia memandang Tan Yun dan berkata, kepala divisi ini tidak dapat melakukan permintaanmu itu karena Pang Siyuan sudah mati. Mati? Teriak Tan Yun pura-pura terkejut. Ya bocah bau, dia sudah mati selama 4 hari, kata Sen King Feng. Oh, dia pantas mati, ucap Tan Yun bahagia. Baiklah, Pang Siyuan sudah mati, jadi aku tidak akan membahas masalah ini lagi, ucap Sen Subing berkata dan tampak serius. Kemudian dia bertanya kepada Tan Yun. Tan Yun, maukah kau menjadi murid utamaku? Tan Yun berlutut dan berkata, terima kasih ketua, tapi ketika murid ini di kampung halaman, aku sudah menjadi murid orang lain. Jadi murid ini tidak bisa. Sen Subing segera menyela. Kalau begitu aku tidak akan memintanya lagi. Sen Subing jelas sedikit tidak senang. Dia pikir Tan Yun akan bersyukur menjadi gurunya, tetapi dia justru tidak ingin dan menolak dirinya. Setelah Tan Yun bangun, dia dengan hormat berkata, ketua, hari ini adalah waktu dibukanya pagoda waktu ruang terbaik. Jika ketua tidak memiliki hal lain terkait denganku, aku ingin segera pergi ke arena seni bela diri sekarang. Kau tunggulah sebentar lagi, ucap Sen Subing memberitahunya. Kepala divisi pil gerbang abadi ingin bertemu denganmu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untukmu, kau harus memanfaatkannya. Baik ketua, kata Tan Yun dengan hormat. Tak lama kemudian, Tan Sin Ying yang tinggi dan anggun berjalan memasuki aula bingking. Sen Subing dengan cepat mengedipkan mata pada Tan Yun sebagai isyarat untuk berlutut. Tan Yun terdiam. Dia yang menyelamatkan orang di depannya ini, dan sekarang dia yang harus berlutut di depan orang ini. Murid Tan Yun hormat pada ketua Tang, ucap Tan Yun sambil dia berlutut. Tapi alis Tan Sin Ying berkerut dan berkata, baiklah, angkatlah kepalamu. Baik ketua, ucap Tan Yun berdiri tegak. Ternyata kau? Ucap Tan Sin Ying terkejut. Ah, ketua, apakah kau mengenali murid ini? Ucap Tan Yun pura-pura tidak tahu kenapa. Ketua Tang, apakah kau pernah bertemu dengan Tan Yun sebelumnya? Ucap Sen Subing berkata dengan aneh. Begitu juga Sen King Feng dan Sen Wende. Ya, ucap Tan Sin Ying memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Lebih dari setahun yang lalu ketika aku dan 8 kepala divisi gerbang dalam lainnya menjelajahi ngarai meteorit, dia cukup berani meninggalkan area uji coba dan akhirnya dia diserang oleh monster tingkat keempat elang iblis dan aku yang menyelamatkan hidupnya, kata Tan Sin Ying. Ternyata ketua Tang yang menyelamatkan murid ini waktu itu, ucap Tan Yun pura-pura kaget. Terima kasih kepada ketua Tang karena telah menyelamatkan hidupku. Tapi dalam hati Tan Yun bergumam, atau lebih tepatnya dia tidak membantu Tan Yun. Bagaimanapun, Tan Yun telah merayu kera iblis Suan Ungu untuk membantu dirinya sendiri menghadapi elang iblis es guntur. Bahkan jika dia tidak membunuh elang iblis itu, Tan Yun tetap tidak akan mati waktu itu. Tan Sin Ying memikirkan Tan Yun yang berhasil memanjat pagoda lantai 108 dan matanya menunjukkan secerca harapan. Tan Yun, dalam 50.000 tahun terakhir tidak pernah ada murid dari 9 divisi gerbang dalam yang bisa memanjat pagoda lantai 108. Ketua ini ingin melihatmu memanjat lagi pagoda itu sekarang. Tentu saja ketua ini akan memberi hadiah yang sangat berharga, ucap Tan Sin Ying. Begitu mendengar ada hadiahnya, Tan Yun sangat senang. Karena itu dia berkata dengan hormat, merupakan kehormatan bagi saya untuk memanjat pagoda lagi karena ketua Tang yang akan menyaksikannya, murid ini bersedia. Baiklah, belum terlambat untuk pergi ke arena bela diri sekarang. Wajah pucat Tan Sin Ying menunjukkan harapan yang dalam. Setengah jam kemudian, sebuah perahu roh melewati lautan awan dan itu mendarat tergantung di atas pagoda ruang waktu terbaik. Di perahu roh, Tan Sin Ying berdiri tegak dan anggun, dan Sen Subing, Sen Wende dan Sen King Feng dengan hormat berada di belakangnya. Tan Yun ada di paling belakang. Itu menarik perhatian ribuan murid di arena seni bela diri. Mereka mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan tidak mengenal Tan Sin Ying. Namun ketika mereka melihat penampilan hormat Sen Subing di belakangnya, mereka tidak berani menatap langsung ke arah Tan Sin Ying lagi. Hormat kepada ketua Sen. Para murid berlutut satu demi satu. Sen Subing menatap kerumunan dan berkata, ini adalah kepala Tang dari divisi pil gerbang abadi kita. Mendengar perkataan itu, para murid sangat bersemangat sehingga mereka bersujud lagi. Hormat kepada ketua Tang.
Ini adalah pertama kalinya semua murid melihat Tan Xin Ying. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kepala divisi gerbang abadi akan seindah Sen Subing. Para murid bingung, mereka tidak tahu mengapa kepala Tang secara langsung datang ke arena seni bela diri gerbang dalam. Pada saat ini, diaken dari aula otorisasi penjaga Liu Hongru keluar dari aula, muncul di bawah perahu roh. Dia berteriak dan berlutut. Bawahan ini tidak tahu bahwa ketua Sen dan ketua Tang akan datang. Bawahan ini terlambat keluar untuk menyambut. Harap kedua kepala divisi memaafkanku. Hongru, jangan terlalu sopan, bangunlah, ucap Tan Xin Ying berkata dengan lemah. Tan Xin Ying tidak asing dengan Liu Hongru. Di masa lalu ketika dia adalah kepala divisi gerbang dalam, Liu Hongru adalah muridnya. Kemudian dia dipromosikan menjadi alkemis besar tingkat menengah dan dipromosikan menjadi diaken. Tan Yun tidak asing dengan orang ini. Ketika Tan Yun diprovokasi oleh dua murid Luwu di arena seni bela diri saat itu, diaken Liu yang bersikeras ingin melepaskan Tan Yun. Tan Yun sangat menyayanginya karena dia membantu dirinya dan dia juga orang kepercayaan penatua ke-6 Sen Wende. Baik ketua Tang, ucap Liu Hongru yang berambut putih bangkit berdiri. Hongru, berapa lama pagoda waktu dan ruang terbaik akan dibuka? Ucap Tan Xin Ying bertanya. Ketua Tang, pagoda akan dibuka saat matahari terbenam, ucap Liu Hongru. Masih ada 4 jam lagi, aku harus kembali secepatnya untuk menyembuhkan lukaku. Jadi aku tidak bisa menunggu lagi, gumamnya dalam hati. Tan Xin Ying berpikir dan memerintahkan. Hongru, kepala divisi ini datang ke sini untuk melihat murid divisi pilku memanjat pagoda lantai 108. Tutup pagoda yang lain dan buka pagoda 108 lantai. Baik ketua. Setelah Liu Hongru menjawab, dia berpikir bahwa ada bakat monster lain di dalam divisi pil dan ingin mendaki pagoda lantai 108. Pada saat ini tidak hanya Liu Hongru yang berpikir demikian, tetapi juga ribuan murid lainnya. Semua orang penuh rasa ingin tahu dan ingin tahu siapa yang bisa naik ke pagoda lantai 108 selain mendiang kakak senior Tan. Liu Hongru segera membuka pagoda 108 lantai. Dua kepala divisi, pagoda telah dibuka, kata Liu Hongru melihat ke perahu roh. Tan Xin Ying sedikit mengangguk, kembali menatap Tan Yun dan berkata, mari kita mulai. Baik ketua, ketika Tan Yun menjawab, Sen Subing kembali menatap Tan Yun dan berbisik. Kepala Tang punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Aku ingin kau memanjat menara secepat mungkin, ucap Sen Subing. Baik ketua, ucap Tan Yun segera berubah menjadi bayangan, segera mendarat di lantai pertama pagoda ruang waktu terbaik. Dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang menutupi tubuh dan wajahnya. Menurut kalian siapa dia? Ucap seorang murid tiba-tiba berhenti dan segera membuka matanya. Kecepatan yang sangat cepat, ini jauh lebih cepat daripada kakak senior Tan, ucap murid yang lain. Apa yang mengejutkan ribuan murid terjadi? Mereka melihat sosok itu berputar-putar dengan kekuatan spiritual seolah mengabaikan gravitasi pagoda. Itu berubah menjadi bayangan yang melesat di tangga. Dalam sekejap mata itu muncul di lantai 30 pagoda dan kecepatannya masih tidak berkurang. Kekuatannya berbeda, bocah bau ini telah dipromosikan karena jiwa janin tingkat 9, ucap Sen Qingfeng membungkuk dan tidak bisa menahan tawa. Ya, bakat monster, ucap Sen Wende berulang kali memuji. Mata indah Sen Subing menunjukkan ekspresi bahagia yang sulit disembunyikan. Sen Subing, Sen Wende dan Sen Qingfeng telah menyaksikan Tan Yun memanjat pagoda waktu itu. Mereka percaya bahwa ketika Rana Tan Yun telah meningkat, itu tidak sulit untuk mendaki pagoda lantai 108. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan memanjat menara dengan kecepatan seperti ini. Pada saat ini Tan Yun telah menahan 90 kali gravitasi dan berkedip ke pagoda lantai 90. Kecepatannya sangat cepat sehingga para murid hampir tidak dapat menangkap lintasan dirinya yang bergerak. Luar biasa, ucap Tan Xin Ying dengan wajah yang sangat terkejut. Lihat semuanya, kakak senior itu sudah mencapai lantai 100. Ketika seseorang murid berseru, dia melihat bahwa sosok dengan kekuatan spiritual telah muncul di pagoda lantai 103 dan masih terus menuju lantai 108. Tiba-tiba ribuan orang berteriak dan menjerit tak terkendali. Siapa orang ini? Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kakak senior Tan. Ya, saya pikir itu pasti murid gerbang abadi. Kalau tidak, dengan kekuatan rana jiwa janin, bagaimana bisa ia memiliki kecepatan secepat itu? Ucap para murid. Ketika para murid berbicara dengan keras, Tan Yun menahan 339 kali gravitasi.
Kecepatannya tiba-tiba menurun dan kekuatan spiritual tebal yang berputar-putar di permukaan tubuhnya mulai menghilang. Pada saat yang sama, dia muncul di anak tangga pertama menuju lantai 108. Tan Yun berlari dengan langkah kaki yang berat dan pagoda itu bergetar. "Lihat semuanya, sosok itu familiar. Sepertinya itu kakak senior Tan," ucap seorang murid. "Kakak senior Tan? Bagaimana mungkin?" "Berhenti bicara omong kosong. Kakak senior Tan telah mati selama lebih dari setahun," ucap yang lainnya. Ketika para murid berteriak keras, dahi Tan Yun ditutupi butiran keringat halus dan telah mencapai lantai 108. Segera kekuatan spiritual di sekitarnya menghilang. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan membungkuk ke perahu roh di udara kosong. "Lihat, ini kakak senior Tan. Ini benar-benar kakak senior Tan," seorang murid berteriak. "Hah? Bagaimana bisa? Kakak senior Tan sudah mati," ucap murid yang lain. "Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Tan Yun bisa menjadi begitu kuat sekarang?" Kembalinya kakak Tan yang kuat adalah hal yang bagus. Dengan kekuatan kakak senior Tan, dia pasti akan memenangkan daftar naga. Ya, pada saat itu kakak senior Tan akan mengalahkan para jenius berbakat dari 8 divisi di gerbang dalam lainnya, ucap murid yang lain. Ribuan murid seperti melihat hantu, berteriak dengan liar melampiaskan keraguan dan keterkejutan mereka. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Tan Yun yang terlahir kembali di depannya tidak hanya kembali hidup, tetapi juga menjadi lebih kuat. Dan sekarang, dia bahkan memanjat pagoda lantai 108 tanpa cedera sedikit pun. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.